Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahaz Ramadan Rashid, NIM 2505120479. Pada video kali ini saya akan menjelaskan isi kode dari proyek ini. Platform Adventure dibuat menggunakan Python dan PyCharm. Penjelasan ini saya susun secara sistematis, profesional berurutan mulai dari struktur folder, fungsi setiap file alur program, sampai pembahasan kelas dan metode. Penting yang membentuk gameplay. Proyek ini sudah mendekatkan pendekatan modular, yang artinya kode yang sebelumnya bisa saja menumpuk di satu file besar, sekarang dipisahkan ke beberapa file sesuai tanggung jawabnya. Ini adalah berarti yang baik dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan modularisasi, kode menjadi lebih rapi, lebih mudah dirawat, dan jauh lebih mudah dijelaskan. Secara garis besar, proyek ini terdiri dari file readme, record file utama main PY, lalu pack mini Mario yang bersih konstan, seperti audio, voltage, entities, game, dan init.py. Masing-masing file memiliki fungsi yang jelas, seperti konstan menyimpan konfigurasi global, audio menangani suara, voltage berisi helper sederhana, entities berisi semua objek permainan, game berisi level dan game loop utama. Sedangkan main PY menjadi pintu masuk dan menjalankan game. Jadi, project ini sudah menunjukkan pembagian tanggung jawab yang rapi. Penjelasan. Kita mulai dari file paling informatif, yaitu readme.txt. File ini berfungsi sebagai dokumentasi singkat project. Di dalamnya tertulis nama game, bahasa pemrograman yang digunakan, library yang dipakai, paradigma pemrograman, tujuan dari versi modular, struktur folder, pemetaan fungsi setiap file, fitur yang dipertahankan, serta cara menjalankan game. Dari readme ini kita bisa melihat niat desain project. Tujuannya bukan hanya membuat game baru dari nol, tetapi memecah file besar menjadi beberapa modul dan mengubah fitur utamanya. Jadi fokusnya ada front-end struktur dan peningkatan keterbacaan kode. Lanjut ke file berikutnya, yaitu recruitment.txt. Di sini sangat sederhana, yaitu PyCharm versi 2.5.0 atau versi lebih baru. Walaupun singkat, file ini punya fungsi penting, yaitu recruitment yang dipakai untuk memastikan environment pengembangan atau environment penguji memakai dependensi yang benar. Jadi saat orang lain ingin menjalankan project, mereka cukup mengeksekusi perintah pips install r recruitment.txt. Dengan begitu, proses itu menjadi lebih konsisten meminimalkan error akibat perbedaan versi library. Selanjutnya, kita masuk main PY. File ini adalah entry point dari seluruh aplikasi. Isinya sangat ringkas. Programnya hanya melakukan import game dari mini Mario game, lalu dalam blok if underscore main underscore name underscore sama dengan underscore main underscore, program memanggil game and run. Walaupun pendek, file ini sangat penting karena menunjukkan pemisahan bersih antara titik program, logika, program main.py tidak berisi detail gameplay, tidak berisi entity, tidak berisi menu, dan tidak berisi resource. Semua logika itu delegasikan ke kelas game. Ini adalah desain yang baik karena file pertama cukup bertugas untuk memulai aplikasi. Berikutnya adalah init.py. Di dalam package mini Mario, file ini melakukan import game dari game, lalu mendefinisikan al sama dengan game. File ini adalah menandai folder mini Mario sebagai package Python, sekaligus mengatur apa yang diekspos ketika package tersebut diimport. Sekarang kita masuk salah satu file paling penting, yaitu constants.py. File ini berisi seluruh konstans dan konfigurasi global. Di bagian paling awal, program memanggil pygame mixer pre-init, lalu pygame init, lalu
Setelah itu, file ini mendefinisikan seluruh ukuran layar yaitu lebar 1280 pixel dan tinggi 720 pixel, nilai fps ditetapkan 60 dan judul jendelanya ditetapkan sebagai mini platform adventure. Di bawahnya ada kualitas dunia permainan seperti Cronje, World Width, dan Level NX. Ketiga konstanta ini sangat penting. Cronje menentukan posisi tanah utama, World Width menentukan lebar dunia game, serta level NX menentukan titik akhir level. Berikutnya dapat daftar warna yang sangat lengkap. Warna-warna ini dipakai untuk langit, HUD karakter, pipa, tanah, spek, musuh, efek, dan elemen visual lain. File ini menyimpan konstanta fix seperti gravity, Fastall, Maxall, Speed Player, Excel Player, Player Friction, Coyote Time, dan Jump Cover. Ini adalah bagian penting dari game feel. Gravitasi mengatur percepatan jatuh, Fastfall percepatan penurunan saat tombol lompat dilepas, Maxfall speed membatasi kecepatan jatuh, Player Excel mengatur berapa cepat karakter mencapai kecepatan target saat bergerak, Player Friction mengatur pelambatan saat pemain berhenti menekan tombol. Coyote Time memberi toleransi kecil agar pemain masih bisa melompat saat setelah meninggalkan platform. Jump buffer menyimpan input lompat sebentar agar respon counter terasa lebih ramah. Algoritma konstanta ini menunjukkan bahwa membuat game memahami bahwa kualitas platform tidak hanya tergantung pada gambar, tapi juga sangat bergantung pada tuning movement. Selanjutnya kita ke audio PY. File ini berisi kelas Sound Manager. Perannya adalah mengolah efek suara di game. Menariknya, proyek ini tidak memakai file audio eksternal seperti WAV atau MP3. Sebagai gantinya, suara ini dibuat secara sintesis melalui perhitungan gelombang sinus. Dalam konstruktur Manager ada atribut, animal sound, dan sounds. Program mencoba menginisialisasi program mixer. Jadi mixer belum aktif, program memanggil bagian mixer init. Jadi mixer belum aktif, program mulai bagian init. Jika berhasil, enable diubah menjadi true dan dictionary sound diisi dengan berbagai efek suara seperti jump coin, bump block, ram, break, stamp, power up, string, enemy, on, win, and loss. Setiap nama suara ditemukan dengan hasil pemanggilan mentor dan maxon. Mentor maxon menerima daftar pasangan frekuensi dan durasi. Di dalamnya program membuat array bertipe H untuk menyimpan sampel audio 16 bit. Lalu untuk setiap nada program tersebut menghitung jumlah sampel berdasarkan sampel rate dan durasi. Untuk setiap ampel program menghitung nilai sinus memakai rumus gelombang periodik. Ada juga faktor sederhana agar suara tidak berhenti secara mendadak. Nilai hasil perhitungan kemudian dimasukkan ke array lalu diubah menjadi dijadikan background mixer sound. Oke, untuk selanjutnya file utils.py. Walaupun kecil, fungsi penting dalam GameSight scrolling kamera tidak boleh diam, karena kamera harus mengikuti posisi pemain agar dunia lebih lebar dan layar tetap dinavigasi. Kelas kamera memiliki dua atribut yaitu X dan World Width. Nilai X mempresentasikan offset horizontal kamera. Metode agar menerima target range yaitu range dari player
Kamera menunjuk posisi dasarnya berdasarkan titik tengah, target dikurangi menjadi 42% lebih layar, artinya layar tidak selalu diposisikan tepat di tengah layar, tapi sedikit digeser sehingga area di depan pemain lebih dapat terlihat. Setelah itu, dasarnya dibatasi antara 0 dan world width dikurangi layar agar kamera tidak keluar dari batas level. Lalu kamera bergerak menuju posisi tersebut secara halus menggunakan interpolasi sederhana. Jadi kamera tidak langsung melompat melainkan mengikuti secara smooth. Efeknya gerakan layar terasa lebih nyaman. Sekarang kita masuk ke file terbesar dan terpenting yaitu entity.py. File ini berisi hampir seluruh objek yang ada dalam game. Kita mulai dari paling bawah. Yang pertama adalah class entity. Class entity ini adalah base class umum. Konstruktor menerima posisi X lebar dan tinggi. Dalamnya data posisi dan ukuran dibungkus menggunakan PyGameLens. Selain itu, XVX dan XY dan aktif Lex sebagai collection, posisi, position, FX dan FY mewakili velocity horizontal dan vertical. Aktif dipakai untuk menandai objek masih aktif. Metode draw dibiarkan abstrak dengan laser non-depentor error. Artinya setiap turunan entity wajib dipakai implementasi gambar sendiri. Kedua, ada class solid entity yang mewarisi entity. Class ini kosong, tetapi perannya jelas sebagai penanda bahwa objek turunnya adalah permukaan padat atau solid. Ketiga adalah ground segment. Kelas ini mewarisi solid entity dan hanya memanggil konstruktor induk. Fungsinya adalah mewakili bagian tanah yang diinjak. Keempat, ada ground segment. Kelas ini mewarisi solid entity dan hanya memanggil konstruktor induk. Fungsinya adalah mewakili bagian tanah yang bisa diinjak. Masuk blok entity, kita masuk ke blok. Kelas ini mewarisi solid entity. Blok menjadi besar untuk brick block dan question block. Di sini ada atribut buff offset dan buff velocity. Metode buff memiliki kecepatan awal ke atas jika blok sedang diam. Metode upgrade memperoleh offset bump dan mengendalikan perlahan ke posisi semula dengan efek sekali pegas. Lalu properti solid rest dan yang mengembalikan rex actual berdasarkan buff offset. Ini penting karena saat blok guncang ke atas, collection juga harus mengikuti posisi visual. Yang kelima yaitu brick block. Kelas ini mewarisi blok dan fokus pada menu draw. Kodenya menggambar balok data lengkap dengan warna dasar, outline, garis pembagi, dan detail kecil. Di sini terlihat bahwa game tidak memiliki spread image, tetapi menggambar objek langsung lewat primitif by game. Untukannya, project menjadi mandiri tanpa aset eksternal. Yang keenam, question block. Ini adalah salah satu kelas interaktif terpenting. Question block mengawasi blok. Ini ya punya atribut offset dan glow. Offset menandai apa blok sudah dipakai. Glow dipakai untuk animasi kilau. Kalau pada metode upgrade selain logika bump dari induk glow ditambah agar efek visual hidup. Metode hit adalah inti interaksi jika blok sudah dipakai game hanya memainkan suara bump. Jika belum blok ditandai offset melakukan bump lalu baru memilih reward secara asal dari daftar crow, string, atau enemy. Yang ketujuh ada pipe. Yang ketujuh ada pipe. Pipe juga mewarisi solid entity. Konstruktor membuat pipa dengan tinggi yang bisa bervariasi. Metode draw menggambar badan dan bibir pipa dengan sederhana. Dari sini terlihat bahwa pipe bukan hanya dekorasi, karena pipe adalah solid entity, player dan musuh bertabrakan. 9 ada
Yang kedelapan, ada hazard. Kelas ini mewarisi entity dan juga berperan sebagai kategori hazard dipakai untuk objek berbahaya. Yang ke-9 yaitu spike. Spike mewarisi hazard. Konstruktor membangun area spike berdasarkan jumlah segitiga metode. Draw menggambarkan beberapa paku membentuk segitiga lengkap dengan outline dan highlight karena termasuk hazard. Spike dipakai untuk mendeteksi kondisi kalah ketika disentuh player. Yang ke-10 ada collectible. Koleksi ini mewarisi entity dan menjadi dasar untuk item yang bisa diambil. Collectible punya fase Y dan float path. Metode upgrade mengubah float path berdasarkan delta time. Tujuannya agar collectible bisa punya animasi naik turun. Ke-11 ada koin. Koin modesty collectible. Metode draw menggambarkan koin emas berbentuk oval dengan garis tengah. Posisi Y koin sedikit naik turun mengikuti sinus dari float path. Ini membuat koin terlihat hidup. Yang ke-12 ada Muslim item. Muslim juga mengisi collectible. Item ini punya atribut kain, spawn, progress, dan FX. Terus Ken bisa grow atau shrink. Spawn progress dipakai untuk animasi keluar dari blok. Selama spawn progress belum penuh, item naik keluar dari blok. Setelah itu, item mulai terkena gravity, bergerak horizontal, memantul balik saat menabrak solid, dan berhenti jatuh saat menyentuh permukaan. Metode draw menggambarkan jamur secara prosedural dengan warna cat berbeda dengan jenis item. Pro memakai nuansa merah, sedangkan String memakai ungu. Kelas ini menarik karena menggabungkan animasi spawn, basic sederhana, collision horizontal, collision vertikal, dan visual yang berbeda dalam satu entitas. Ke-13 yaitu Walker Enemy. Walker Enemy ini adalah musuh utama berjalan di level konstruktor menerapkan arah awal. Kecepatan timer, animasi jalan, statur squash head, timer squash, parameter khusus jika musuh muncul dari blok. Metode upgrade cukup lekat jika musuh tidak aktif, musuh langsung keluar. Jika musuh sedang cukup lama, jika cukup lengkap, jika musuh tidak aktif, fungsi langsung keluar. Jika musuh sedang squash head, timer berkurang sampai akhirnya musuh non-aktif. Jika musuh berasal dari blok dan proses spawn belum berhasil, posisinya dinaikkan dulu secara bertahap. Setelah itu musuh berjalan secara horizontal sesuai arah. Jika mendapat dinding atau permukaan solid, musuh berbalik arah secara vertikal. Musuh juga terkena gravity. Dan mendarat di permukaan. Ada prop kecil di depan kaki musuh atau mengecek apakah masih ada permukaan. Ada drop kecil depan kaki musuh mengecek apakah masih ada tanah di depan. Jika tidak ada tanah, ada balik. Ini adalah sederhana yang membuat musuh tidak jatuh sembarangan dari platform. Metode Storm mengubah musuh menjadi gepeng dan memulai timer hilang. Metode menggambar musuh dengan animasi kaki berjalan berdasarkan nilai sinus walk timer. Oke, yang ke-14 yaitu kelompok efek. Kelas dasar efek menyimpan X, Y, lifetime, dan status aktif. Metode upgrade mengurangi lifetime dan mematikan efek jika waktunya habis. Dari kelas dasar ini diberikan beberapa efek visual. Dustpuff dipakai saat player melompat mendarat keras. Efek ini membesar dan bergerak sedikit ke atas. Spark efek dipakai untuk saat musuh diinjak. Efeknya berupa garis silang kuning yang besar. Break shot dipakai saat bridge pecah. Setiap shot punya velocity sendiri sehingga potongan data dan terpental realistis. Teks pop up dipakai untuk menampilkan teks singkat seperti power up, string, big small enemy, atau menambahkan tambahan score. Teks ini bergerak ke atas sebelum hilang. Semua efek ini menambah feedback visual sehingga game terasa lebih hidup.
ke-15 adalah button. Oke. Button kelas ini mewakili tombol UI. Button menyimpan rex text, color, dan hover color. Metode draw memeriksa adalah apakah mouse sedang berada di atas tombol. Jika iya, tombol memakai warna hover. Tombol ini juga diberi shadow, border, dan label text. Metode playcut hanya mengecek apakah posisi klik berada dalam range. Kelas ini dipakai untuk tombol play and quit di menu. 16 adalah background. Kelas ini bertugas menggambar latar belakang dunia. Ada beberapa metode kecil seperti draw gradient, draw cloud, dan draw hill, dan draw bush. Lalu metode draw menggabungkan semuanya. Pertama, langit dibuat secara gradasi, lalu matahari digambar sedikit efek paralaks terhadap kamera X, awan bukit, dan semak juga digambar dengan faktor paralaks berbeda, sehingga data terasa memiliki kedalaman. Bagian bawah program menggambarkan area tanah, tekstur diagonal. Ini adalah implementasi background prosedural yang cukup menarik karena semuanya digambar langsung dari kode. Yang ke-17 ada ada flagpole. Flagpole adalah objek tujuan akhir. Konstruktor membuat rek tiang dan rek bendera. Metode draw menggambarkan tiang putih dan bendera hijau. Nanti pada logika player, ketika player mencoba area flag, game dinyatakan menang. Ke 18 dan paling kompleks adalah player. Player merisi entity di dalam kelas ini terdapat dictionary forms yang mendefinisikan 3 bentuk karakter, small, normal, and big. Masing-masing bentuk punya ukuran kecepatan dan kekuatan lompat yang berbeda. Ini adalah sistem state karakter. Pada konstruktor player ini dimulai dari form formal. Selain itu, player juga punya atribut max speed, jump power, on draw, fetching coyote, timer, jump buffer, walk timer, jump street, invincible timer, dan Previous variable ini dipakai untuk kontrol movement, animasi, serta deteksi interaksi. Method set from mengubah bentuk player sambil menjaga posisi bawah dan titik tengah agar transisi peran ini membuat karakter teleport. Metode request jump mengisi jump buffer. Metode jump menyediakan lompatan jika tombol dilepas lebih cepat. Ini adalah teknik umum untuk membuat kontrol lompat terasa lebih presisi. Metode alt play from menangani efek ketika player mengambil item. Jika from name ground player menjadi big, memunculkan pop-up power up untuk mendapatkan skor dan memainkan suara. Jika string player menjadi formal atau small tergantung kondisi sebelumnya, memunculkan pop-up string. Method break is menangani pengajuan level jika blok beberapa level blok dihapus. Jika blok ada di daftar level, blok dihapus, skor ditambah, suara blok break dimainkan, dan 4 break shot dimunculkan. Metode terbesar adalah upgrade. Inilah pusat logika player. Pertama, program membaca input keyboard kiri kanan dan keyboard kiri kanan. Jika ada input facing diubah, target speed diturunkan, lalu velocity horizontal mendekati target dengan akselerasi halus. Jika tidak, ada input velocity dikurangi oleh friction. Lalu jam buffer dan coyote timer diperbaiki. Jika jam buffer masih aktif dan coyote timer juga masih aktif, player benar-benar melompat. Di sini terlihat implementasi kontrol performa yang penting lebih matang daripada sekadar set ke FY. Kalau kata berikut adalah wait timer.
Multimer beri untuk animasi lalu vertical velocity tombol lompat tidak ditahan saat player masih bergerak ke atas. Dia mendapatkan fastfall supaya lompatnya bisa memotong. Ini membuat short jump dan full jump terasa berbeda. Setelah itu kita itu masuk ke collection horizontal. Sebentar, X digeser berdasarkan FX jika bertabrakan dengan solid, ada lagi juga khusus jika player sedang bertabrakan dengan brick block yang bergerak cukup berat, maka brick bisa dihancurkan dari samping. Jika tidak, posisi player disesuaikan agar tidak menembus objek, lalu FX dibuat 0. Lalu masuk ke collection vertikal. X Y digeser berdasarkan FY jika bertabrakan saat bergerak turun, player dianggap berdarah. FY menjadi 0, on ground menjadi true, dan jika jatuh cukup cepat akan muncul dot buff jika bertabrakan saat bergerak naik. Ada beberapa kemungkinan jika objeknya question block, blok dipukul dan mengeluarkan reward. Jika objeknya brick block dan player sedang big, eh, maka brick dipecahkan. Jika player tidak big, brick hanya bump. Jika objek lain cukup memainkan suara bam, dengan kata lain, interaksi pukul blok dari bawah ditangani di sini. Setelah Pisces, upgrade juga menangani item collection, coin collection. Interaksi dengan musuh, interaksi dengan hazard, kondisi jatuh keluar player, dan kondisi menang. Saat mengambil koin, koin dihapus, koin counter bertambah, skor bertambah, power muncul, dan suara koin diputar. Saat bertabrakan dengan musuh, program memeriksa apakah player sedang jatuh di atas musuh. Jika iya, musuh diinjak, player memantul. Skor bertambah, efek muncul, dan suara stomp diputar. Jika player big dan menabrak musuh bertambah, efek muncul dan suara stomp diputar. Jika player big menabrak musuh dan kecepatan cukup tinggi, ada efek dari samping, musuh juga bisa dikalahkan. Selain kondisi itu, jika player menyentuh musuh, game kalah. Jika player menyentuh spike, game kalah. Jika player jatuh terlalu bawah, game kalah. Jika player mendapat flag, game menang. Oke, ini ya. Metode draw pada player panjang seluruh karakter digambar secara prosedural. Pada ini menyesuaikan ukuran gambar berdasarkan from dan jump stretch. Ya, jump stretch. Ada animasi langkah yang bergantung pada siklus walk timer. Jadi player bukan statis, tapi karakter yang dibangun dari bentuk dasar bagian secara dinamis. Setelah entities, kita masuk ke file game PY. File ini membangkang struktur level dan loop utama permainan. Ada dua kelas besar di sini, yaitu level dan game. Kelas level bertugas membangun isi level. Pada konstruktor, kelas ini membuat daftar ground block, spike, coin, enemies, dan flag. Lalu memanggil method build. Method build mengisi seluruh daftar tersebut dengan data posisi yang sudah ditentukan. Pertama ada brick. Yang pertama kita ada brick position. Yang diubah menjadi brick block. Lalu beberapa posisi tertentu diisi dengan constituent block. Setelah itu koin ditambahkan di banyak titik, kemudian pipa bertentu di movement pipa, spike, dan musuh juga ditambahkan. Jadi kelas level berfungsi sebagai blueprint level. Jika suatu saat developer ingin mengubah level kedua, ia ingin membuat kelas atau method build lain tanpa perlu mengubah logika inti tempat lain. Method solid supervise mengembalikan gabungan ground blocks. Ini memudahkan collection karena player item dan musuh itu berinteraksi dengan daftar permukaan padat. Sekarang kita ke kelas game. Kelas game, konstruktor game adalah pusat inisiasi. Di sini game membuat sound manager background berbagai font, mobile menu, start awal, transition time, reset message, reset color, lalu memakai reset word. Jadi saat objek game dibuat, semua resource penting langsung siap.
Mentor tersebut memulai ownership level, ia membuat level baru, player baru, kamera baru, list efek kosong, list efek kosong, score node, dan coinometer ini dipanggil saat game baru dimulai maupun saat kembali ke menu. Artinya, tersebut adalah fungsi reset state permainan. Method loss mengubah state menjadi transition jika game sedang playing, pesan hasil diisi game over. Ya, warna hasil diatur merah, transisi diatur sekitar 1,1,15 detik. Lalu suara loss diputar, main top win mirip dengan pesan. Jadi level clear, warna hijau, skor ditambah 500, suara win diputar. Jadi kondisi kalah dan menang tidak langsung menutupkan tetapi nggak masuk ke state transisi agar pemain melihat hasil terlebih dahulu. Itu tuh menu. Ya, Rasulullah mengubah state ke menu ini dipakai saat transisi sebagai selesai atau saat permainan menekan edge sampai metode draw word. Semua objek yang ada di dunia game disebutkan background digambarkan terlebih dahulu. Setelah itu koin, blok, pipa, spy, item musuh, flag player, dan efek terakhir HUD digambarkan di atas player urutan. Ini penting karena menunjukkan playing visual. Baru kita masuk ke dashboard, membuat panel informasi di kiri atas menampilkan jumlah koin, skor, dan membayar. Selain itu ada box kecil kanan atau bertuliskan touch fact sebagai tujuan level. Jadi HUD berfungsi sebagai antarmuka pemain. Oke, kita masuk draw menu. Metode draw menu menggambarkan latar belakang panel utama tujuan senjata lalu menggambarkan tombol play dan code. Posisi tombol disesuaikan setiap frame. Program juga membaca posisi mouse agar button bisa menampilkan overstage. Dia tidak control station, control transition dipakai saat stand transition. Metode ini menggambarkan dunia seperti biasa lalu menggambarkan overlay segelap transparan, kartu pesan tengah, teks hasil, dan tip kembali ke menu utama. Metode upgrade inti upgrade saat game aktif dimainkan pertama semua blok diperbarui agar animasi bank berjalan lalu daftar saling disiapkan daftar saling data solid disiapkan, semua koin diperbarui agar animasi flow berjalan, semua item diperbarui dengan basis upgrade, semua musuh diperbarui, musuh yang aktif dibersihkan dari daftar, setelah itu player diperbarui dengan memberikan data solid, enemy spikes, item is the game, dan delta time. Jika setelah upgrade player game tidak lagi berada di state playing, misalnya karena kalah atau menang, untuk langsung keluar. Kita masuk metode terakhir yang paling penting yaitu adalah run. Ini lagi belum pertama program berjalan dalam while true pada setiap iterasi delta time dihitung dari flock ticks lalu semua event baiknya dibaca jika event quit game keluar. Jika keydon dan tombol space W atau panah atau saat stage playing player request dipanggil, jika expect ditekan game kembali ke menu. Jika keyword untuk tombol lompat muncul, player card jam dipanggil dengan kombinasi Kaidon dan Cube. Game ini bisa membedakan antara menekan tombol dan melepas lompat. Jika event mouse button down menjadi state menu, maka memeriksa apakah tombol play and quit diklik, play akan mereset dunia dan masuk ke state play and quit akan bentuk aplikasi. Lanjut kita bagian 10, alur program dari awal sampai akhir. Dari semua penjelasan saya jelaskan, jelas ada hal yang teman-teman tidak paham karena memang banyak dan banyak pembagiannya juga sama penjelasan dan fungsi. Jadi saya buat alur program dari awal sampai akhir agar mudah dipahami. Saya rangkum alur eksekusi proyek ini. Saat program jalankan main PY, membuat objek game
Game lalu memanggil run. Saat game dibuat, seluruh request utama disiapkan dan dunia direset. Game dimulai di stage menu. Di menu, pemain bisa membeli Pay and Quit. Saat play diklik, level dan player diinisiasi ulang, lalu state berubah ke playing. Saat playing, loop game berjalan 60 frame per detik. 60 frame per detik. Player menerima input Physics dihitung, collection diproses, item dan koin diperiksa, musuh di-upgrade, efek diproses, dan kamera mengikuti player. Selama permainan, player bisa bergerak ke kanan atau ke kiri atau melompat, memukul blok, mengambil item, mengambil koin, menginjak musuh, menghancurkan brick, jika dalam bentuk besar, menghindari spike, dan menunjuk bendera di akhir level. Jika menunjuk bendera, game menang. Jika menyentuh musuh secara salah, mengenai spike, atau jatuh keluar layar, game kalah. Dalam kedua kondisi itu, stage berpindah ke transiti. Setelah beberapa saat, game kembali ke menu utama. Mengenai desain kualitas kode, jika dilihat dari perspektif desain program, project ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, struktur program modularnya jelas, kemudian menerapkan OOP, dan adherence-nya nyata. Ketiga, pemisahan antara config, entity, game loop, utilitas, dan audio dilakukan dengan baik. Keempat, gameplay bukan hanya berjalan, tetapi juga sentuhan yang membuat pengalaman bermain terasa lebih halus. Kelima, game ini cukup mandiri karena tidak tergantung pada aset gambar dan ataupun audio eksternal. Tentu ini perspektif pengembang lebih lanjut, masih ada ruang perbaikan, misalnya kelas entities sangat besar sehingga di project yang lebih besar bisa dipecah lagi menjadi player PY, enemies PY, environment PY, UI PY, dan efek PY. Selain itu, level saat ini masih hardcoded di dalam metode build. Jika ingin diskalakan, level bisa dibaca dari file data seperti JSON. Namun, untuk ukuran proyek tugas atau minigame, struktur saat ini sudah cukup baik dan masih sangat masuk akal. Sebagai penutup, mini platform adventure ini contoh project game Python, Pygame yang cukup rapi dan terstruktur. Project ini tidak hanya memenuhi syarat dasar seperti adanya player, musuh, item, obstacle, dan inheritance, tapi juga menunjukkan pemahaman desain program yang baik setiap file memiliki tanggung jawab dan jelas. Jika proyek ini dijelaskan secara presentasi atau video, poin terpenting yang bisa ditekankan adalah bahwa game ini membangun pendekatan modular, membagi OOP secara nyata, dan menerapkan gameplay platformer yang cukup matang untuk ukuran mini project. Dengan pelajaran file per file seperti yang saya uraikan, audiens bisa memahami bahwa program ini tidak disusun secara acak, tapi dibangun secara struktur yang logis, sistematis, dan profesional. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa. Terima kasih.